akhirah. Oke teman-teman semua, ya. Jadi insya Allah selain ada kajian, ya, pada hari ini, pada malam ini, insya Allah kita akan ada tes, ya, tes secara umum santri kami, ya, bernama Akh Fauzan. Beliau sudah santri kami, alhamdulillah sudah sekitar setahun ya bersama Ana, bersama Ustaz Zaid, afan ya, bersama Khadimul Quran. Apakah Akh Fauzan di sini sudah hadir? Ya. Jadi nanti dari Ana, insya Allah akan ada satu soal. Nanti setelah ini mungkin ada satu orang di antara antum, ya, yang mungkin juga ingin mengetes hafalan beliau. Ya insya Allah semoga lancar ya Akh Fauzan ya. Ya, Akh Fauzan ya. Akh Fauzan sudah siap? Insya Allah, Ustaz. Sudah siap. Insya Jadi Allah. teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, jadi saya penjelaskan lagi bahwa insya Allah sebelum mulai kajian ini untuk menambah keberkahan, ya, dan juga untuk memotivasi antum semua. Ini alhamdulillah ada santri kami, ya, santri online kami, santri Khodimul Quran, dan ya. Kalaupun nanti ada lupa, ya itu qadarullah ya, akhfazan ya. Yang penting kita sudah ikhtiar terakhir sama alhamdulillah lancar hafalannya. Nanti hari ini ya kita tes hafalannya. Insyaallah sampai 20-30 ya kita maksimalkan, maksimal ya. Maksimal 20-30, setelah 20-30 kita mulai materinya insyaallah باذنillah taala. Oke, Akhwazan, sudah siap ya? Juz 1 sampai juz 10. Ya, Insya Allah, insyaallah Ustaz. akan kita tes juz 1 sampai juz 10. Ya. Oke, soal pertama. Nanti soal kedua, silakan bagi teman-teman semua yang berkenan, boleh angkat tangannya nanti Anda pilih, Anda tunjuk siapa yang pengen mengetes hafalannya. Oke, soal pertama. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه. Silakan Akhwazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال Oke, رب cukup. اجعل Cukup Akhwazan. لي آية. Cukup. Cukup. Oke, soal kedua. Ada di antara teman-teman semua para peserta kajian, ada yang berkenan untuk mengetes hafalannya boleh. Juz 1 sampai juz 10. Silakan yang berkenan. Ada yang berkenan? Ya. Coba Izin silakan Ustaz. yang mungkin penasaran ya buat mengetes hafalannya Akhwazan. Boleh silakan. Ada? Boleh Izin Ustaz, silakan. anak. Boleh silakan. Ustadz Muhammad Rizki. Juz 1 sampai 10 ya. Silakan. Antum Baik. yang tes hafalannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن المنافقين يخادعون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Cukup. Syukran, terima kasih. Oke, satu lagi terakhir ya dari boleh Anton dari Lampung, silakan. Terakhir ya karena waktu ya. Ya, Anton dari Lampung. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Afwan, sepertinya itu ada dua tempat ya yang yang di halaman berapa? Juz 5 halaman berapa? Kalau boleh tahu. 98 Ustaz. 98. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله حد ومن أصدق من الله حد ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب Akhwazan, ana izin koreksi ya. Oh, baik. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي dirang ya dari awal ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في اليتامى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من cukup بعلها Akhwazan ya. نشوزا أو Akhwazan cukup ya. Baik, Oh, ya. alhamdulillah barakallahu fikum. Jazakumullah. Syukran untuk Barakallahu para penanya yang sudah menyempatkan dirinya untuk bertanya soal ya untuk Akhwazan. Alhamdulillah. Jadi sudah lancar ya, walaupun tadi ada sedikit lupa-lupa ya Akhwazan ya. Jadikan ini pembelajaran, semoga nanti ke depannya bisa lebih lancar lagi. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin ingin juga menghafal ataupun murojaah setiap Al-Quran, beliau sudah bersama Khadimul Quran bersama kami ya. Berapa lama Akhwazan? Ada setahun? Afwan, tadi kan Ana sebelumnya tanya sama Kak Dewi 2023 ya mulainya. Sebenarnya 2024 sih baru inget. 2023 kan, ya 2024 karena pas waktu itu lagi umroh, jadi sekalian setoran sama antum di apa Ya, tadi tahun setorannya umrah 2024 ya, itu, insyaallah iya. Akhwazan. Oke, barakallahu Iya, fikum. udah setahun Jadi insya tadi Allah, ya, setahun lebih. bagi teman-teman semua yang pengen seperti Akhwazan menghafal ataupun murojaah, walaupun di tengah kesibukan atau mungkin bingung setoran di mana, kami dari Khadimul Quran bisa menjadi wasilah membantunya antum menghafal dan murojaah di tengah kesibukan antum. Makanya kami kirim di grup ya untuk info lengkapnya. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen murojaah di tengah kesibukan, kuliah, mengajar, ngurus anak dan sebagainya, insyaallah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi insyaallah. Baik, syukran Akhwazan, barakallahu fikum. Semoga Allah istiqomahkan dalam murojaah dan menjaga hafalan dan Qur'annya insyaallah. Barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Jazakumullah teman-teman khairan semua. ikhwat Oke, fillah. Afan. Oke, Afan, teman-teman semua, ya. Kita lanjut ya ke materi inti kita atau ke tujuan adanya Zoom ini, yaitu kajian yang temanya adalah aku pernah jadi penghafal Quran. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di antara kita semua ya total 116 peserta, Masya Allah tabarakallah. Coba Anda pengen mengecek semangat antum.
apakah siap untuk melanjutkan kajian ini? Coba komen siap. Siap. Khawatirnya ada yang nggak fokus nih. Coba komen siap gitu. Siap Ustadz misalnya. Coba nih pengen tanya dulu nih kepada antum. Ya. Takutnya mungkin tadi karena ada tes MHQ dulu buat santri kami, akhirnya mungkin tadi ada yang nggak fokus atau mungkin ninggalin Zoom ini takutnya. Coba tanya dulu. Siap ya untuk melanjutkan kajian kita pada malam ini? Ya, ini baru mulai ya. Kita belum mulai temanya, tadi baru mengetes hafalan santri Khodimul Quran yang sudah selesai 10 juz. Oke. Ya, alhamdulillah sudah siap ya. Oke, bismillah kita mulai ya. Kita mulai lagi dari salam biar lebih berkah lagi insyaallah باذنillah taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para teman-teman semua, para ahlul Quran, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita semua di sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untuk apa? Untuk hadir bersama-sama di kajian ya online. Kajian online via Zoom ini, alhamdulillah, dengan wasilah adanya Zoom, dengan wasilah adanya platform ini, kita bisa sharing bareng. Kita bisa saling bertatap muka. Walaupun di sini banyak yang masih nutup kameranya ya. Coba bagi teman-teman semua yang berkenan buka kameranya. Biar kelihatan nih muka-muka soleh-solehahnya insyaallah. Oke teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Tema kita hari ini tadi apa? Tema hari ini adalah aku pernah menjadi penghafal Quran. Coba di sini ada gak ya? Ada gak di antara antum yang mungkin sekarang di fase aku pernah jadi penghafal Quran? Ada gak? Mungkin secara nggak langsung ya kita nggak pernah mengatakan aku pernah menjadi penghafal Quran, tapi secara cerminan diri ya seakan-akan kita mengatakan kepada diri sendiri aku pernah jadi penghafal Quran atau aku mantan penghafal Quran. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada di sini? Ya. Mungkin di sini ada di antara teman-teman semua yang sedang di fase tersebut. Betul ya? Di fase seperti aku ini pernah jadi penghafal Quran. Yang dulunya itu mati-matian menghafal Quran. Betul ya? Yang dulunya itu mati-matian ketika murojaah. Yang dulunya itu bangun malam untuk tahajud dan menghafal dan murojaah. Betul ya? Yang dulunya itu setoran paling awal. Yang dulunya itu paling semangat kalau murojaah. Tetapi hari ini ada di antara kita yang apa? Yang merasa aku pernah jadi penghafal Quran. Jadi adanya kajian ini, adanya webinar ya atau seminar online ini untuk apa? Untuk membantu teman-teman semua agar apa? Yang pertama, Anda pengen mengajak kepada teman-teman semua agar mengetahui apa sih ciri-ciri atau contoh-contoh orang-orang yang tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Ya, atau ciri-ciri mantan penghafal Quran. Nanti kita bahas tentang 7 ciri-ciri ya tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Selain itu, kita pun akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang ikhtiarnya. Ikhtiar apa? Ikhtiar agar kita tidak menjadi apa? Tidak menjadi tanda kutip pernah menjadi penghafal Quran. Jadi di sini Anda pengen mengajak kepada teman-teman semua untuk apa? Menjadi penghafal Quran seumur hidup. Sepakat? Setuju juga? Kita semua di sini harus berkomitmen. Kita semua di sini harus berusaha berikhtiar. Kita semua bisa apa? Menjadi penghafal Quran seumur hidup kita. Dari hari ini sampai dari detik ini sampai akhir hayat kita komitmen untuk menjadi penghafal Quran seumur hidup. Sepakat? Kalau sepakat, komen sepakat coba.
Ana pengen ngetes lagi semangatnya. Sepakat gak? Sepakat ya. Kita harus sepakat ya bahwa kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mengatakan aku pernah menjadi penghafal Quran. Jangan. Tetapi komitmenlah, ikhtiarlah bahwa kita apa? Kita insyaallah akan apa? Akan menjadi penghafal Quran seumur hidup yang insyaallah akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para teman-teman semua, para ahlul Quran, para pecinta Al-Quran. Di sini anak akan membahas tentang 7 apa? 7 ciri-ciri tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Ya, pastikan dicatat, ya diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat karena insyaallah setiap materi ini akan bermanfaat buat antum semua. Yang pengen menjadi penghafal Quran seumur hidupnya, yang pengen menjadikan Quran sebagai apa? Sebagai wasilah kesuksesan dunia maupun akhirat, maka yang pertama kita harus mengetahui dulu ciri-ciri apa? Ciri-ciri tanda kutip aku pernah jadi penghafal Quran. Ciri-ciri yang pertama, catat. Yang pertama adalah murojaah terasa seperti ziyadah. Apa? Murojaahnya terasa seperti menghafal ulang. Dia mengulang hafalan ya, tetapi apa? Saking sulitnya, saking susahnya, saking beratnya seperti ziyadah ulang, seperti menghafal ulang. Apakah ada di antara antum yang seperti ini? Yang murojaahnya seperti ziyadah? Ada gak kira-kira? Ada gak di antara antum yang murojaahnya ketika membaca misalnya juz 10, ketika murojaah juz 10 misalnya, waduh ini kok nggak lancar banget, waduh ini kok kayak ziyadah ulang misalnya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Bahkan Anda pun juga pernah menulis buku ya, judulnya Murojaah Rasa Ziyadah. Itu luar biasa, bukunya bestseller, laku luar biasa, tapi sayangnya bukunya sudah habis ya, jadi stoknya belum ana restock lagi ya, jadi belum restock lagi. Nanti mungkin bulan depan insyaallah nanti ana akan promosikan lagi buku ana, Murojaahku Rasa Ziyadah. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ciri-ciri pertama orang-orang yang tadi apa? Pernah menjadi penghafal apa? Mereka murojaahnya terasa seperti ziyadah. Tentu, kenapa mereka seperti ini? Kenapa mereka murojaahnya rasa ziyadah? Yang pertama, karena mereka tidak pernah murojaah. Mereka tidak pernah berkomitmen untuk memurojaah sebanyak mungkin. Mereka malas murojaah, bahkan apa? Mereka pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ulahnya sendiri, karena masalah dirinya sendiri, dia tidak murojaah, dia malas-malasan ibadah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kenapa murojaahnya serasa ziyadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri kedua tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran, apa ciri-cirinya? Murojaahnya terasa berat dan tidak lagi terasa nikmat. Dulu kita murojaah mungkin sangat nikmat. Satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 3 juz. Hari ini sekarang mungkin ada di antara kita yang 1 juz aja nggak nyampe, yang setengah juz aja nggak sampai, yang 1 halaman pun mungkin berat banget. Ya, maka muhasabahlah, maka introspeksi dirilah. Kenapa murojaah hari ini terasa sangat berat? Mungkin niatnya yang salah, mungkin tujuan yang mulai belok, mungkin ada maksiat yang dia lakukan, dan mungkin juga memang dia murojaah sebelumnya tidak maksimal sehingga menyebabkan murojaahnya terasa berat dan tidak lagi terasa nikmat. Padahal kalau kita ingin menjadi sebenar-benar penghafal Quran, mereka orang-orang yang benar-benar menghafal Quran, murojaahnya menghidupkan hatinya, murojaahnya memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Tetapi kalau kita sekarang belum merasakan nikmatnya murojaah, jika kita sekarang belum merasakan nikmatnya dalam mengulang hafalan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kenapa murojaah terasa sangat sulit, kenapa sangat berat, kenapa tidak nikmat? Karena ada maksiat yang kita lakukan. Karena dengan adanya maksiat itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi
menjadi alasan kenapa kita tidak nikmat. Ya, jadi dosa itu ya bisa dibilang apa? Pencabut nikmat murojaah. Ya, walaupun mungkin dosanya kecil, walaupun mungkin dosanya tidak seberapa yang kita lihat mungkin, tetapi karena kecil itu, karena terus-menerus kita lakukan, menyebabkan murojaah kita terasa berat dan tidak terasa nikmat. Oke. Ahlan wa sahlan ya teman-teman yang baru bergabung ya. Tidak apa-apa yang baru gabung. Tadi kita sedang membahas tentang apa? Kita sedang membahas tentang ciri-ciri ya, tanda kutip, aku pernah menjadi penghafal Quran. Tadi ciri-ciri yang pertama apa? Ciri-ciri yang pertama adalah murojaahnya terasa seperti ziyadah. Jadi seperti menghafal ulang. Yang kedua tadi apa? Ada yang ingat? Yang kedua adalah murojaahnya terasa berat dan tidak lagi nikmat. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Ya. Ciri-ciri aku pernah menjadi penghafal Quran yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah Al-Quran masih ada di mulut tapi tidak lagi di hati. Jadi memang kita mungkin bisa murojaah sehari 2 juz misalnya, atau 3 juz misalnya, tetapi hanya sekedar di mulut, ya, hanya ada suaranya saja, tetapi tidak sampai ke hati kita. Kenapa? Karena mereka baca Quran, mereka murojaah hafalannya, tetapi tidak pernah mentadaburi Al-Quran sehingga mereka tidak menikmati hafalannya. Ya, jadi yang ketiga adalah apa tadi? Ciri-ciri aku pernah jadi penghafal Quran. Yang ketiga adalah apa? Al-Qur'annya di mulut. Maksudnya apa? Bisa dibaca dengan banyak, 1 juz, 2 juz, 3 juz, tetapi tidak sampai ke hatinya. Tidak terkena, tidak tersentuh hatinya oleh Al-Qur'anul Karim. Padahal kalau kita tahu teman-teman semua, bahwa Quran ini diturunkan, ya, salah satu alasan utamanya untuk apa? Kita tadabburi. Karena dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita pun bisa mengamalkan Al-Quran. Karena kita mustahil bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mentadabburinya. Bagaimana kita bisa paham dan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak pernah mentadabburinya? Allah menyampaikan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita juga, ya. Untuk apa sih tujuannya? Liyadabbaru ayati, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini, kalau sekarang kita sedang menghafal, sedang murojaah, tetapi kita tidak pernah terasa nikmat, kita pun tidak pernah terasa di dalam hati kita, ya, atau mungkin kita pun tidak pernah menangis karena kita mentadabburi Quran, maka mulai hari ini komitmenlah untuk apa? Mentadabburi Al-Quran. Karena kita tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran kecuali dengan apa? Salah satunya dengan tadabbur. Ya. Karena ada seorang ulama yang mengatakan, ya, namanya Imam Badruddin Az-Zarkashi. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya apa? Bahwa barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran. Ini orang apa? Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan atau kenikmatan Al-Quran sama sekali. Coba anu sekali lagi ya, lihat kalimatnya. Siapa yang tidak memiliki pemahaman, ketakwaan, ilmu dan tadabbur, ya, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali, ya. Jadi pastikan ketika kita membaca Quran, kita harus berikhtiar apa? Punya ilmu, punya pemahaman, punya ketakwaan dan juga apa? Berikhtiar untuk mentadabburinya. Kenapa? Sekarang banyak penghafal Quran yang luar biasa mutkin hafalannya, yang luar biasa lancar hafalannya, tetapi hafalannya tidak sampai hati, sehingga mungkin kita lihat mereka masih terlena dengan kemaksiatan misalnya, atau sifatnya tidak mencerminkan penghafalan. Kenapa? Ya tadi, karena Qurannya ada di mulut, ya, tetapi tidak sampai hatinya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Tadi kita sudah membahas, ya, 3 ciri-ciri aku pernah menjadi penghafal Quran. Yang pertama apa? Murojaah terasa seperti ziyadah. Yang pertama. Yang kedua apa? Murojaah terasa berat dan tidak lagi nikmat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Al-Quran masih di mulut
tetapi tidak sampai hati. Ya, Al-Qur'an masih di mulut, jadi ada di mulut, bisa murojaah ya, tetapi tidak lagi ada di hati. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, lanjut ya. Lanjut poin keempat, ciri-ciri keempat aku pernah menjadi penghafal Quran. Apa? Dosa lebih sering dilakukan daripada murojaah hafalan. Apa? Kita ulang bareng-bareng. Dosa lebih sering dilakukan daripada murojaah hafalan. Jadi saking jarangnya murojaah dan saking seringnya berbuat dosa, sehingga dosanya lebih sering dilakukan daripada murojaah hafalannya. Ya, misal sekarang contohnya apa? Contohnya para mahasiswa. Ada dosa yang sering dilakukan, apa misalnya? Ikhtilat, berkumpulnya dengan lawan jenis yang tidak ada tujuan yang penting misalnya. Atau khalwat, ya, bertemunya dua yang bukan mahram antara ikhwan dan akhwat. Ya, mereka bukan mahram tapi bertemu. Atau contohnya apa? Ada khalwat online. Contohnya apa? Contohnya chattingan sampai malam. Ada yang seperti itu? Chattingan sampai larut malam. Awalnya mungkin cuma saling follow, akhirnya saling balas story, akhirnya saling nanya kabar dan nanya perasaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi banyak orang-orang ya tadi contohnya ya, yang awalnya mungkin cuma saling follow ya, lalu dilanjutkan dengan saling membalas story, saling membalas DM, saling nanya kabar, saling memotivasi dan saling memberikan perasaan. Akhirnya apa? Dosanya lebih sering dilakukan daripada murojaahnya. Apakah ada di antara antum seperti ini? Yang maksiatnya, yang dosanya lebih sering dilakukan daripada murojaahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu lebih nikmat nongkrong dengan teman-teman, nongkrong dengan teman-teman dengan bermain game, merokok dan sebagainya misalnya. Dan apa? Sehingga menyebabkan dia tidak murojaah misalnya. Ya, jadi saking sibuknya melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang enggak berguna di dunia ini, sehingga menyebabkan murojaahnya tidak maksimal. Jadi poin keempat tadi apa? Poin keempat adalah dosanya lebih sering dilakukan ya daripada murojaah hafalannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berikutnya yang kelima. Ciri-ciri yang kelima, ciri-ciri tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran kelima adalah apa? Mereka bangga pernah menjadi penghafal Quran tapi tidak menjaganya. Jadi dia bangga, nih aku menghafal Quran. Misalnya kemarin ada yang viral misalnya. Yang viral adalah TikToker misalnya dia selingkuh misalnya contohnya. Dia bangga, dulu saya menghafal Quran di pondok misalnya. Ini dan itu dan sebagainya. Dia menjelaskan tentang kebaikannya, dia menjelaskan tentang kehebatannya. Dia pernah hafal Quran, dia pernah mondok. Tetapi apa? Dia hanya bangga tapi tidak menjaganya, tidak merawatnya. Ya. Sekarang juga mungkin sering kita temukan antum para lulusan pondok, para lulusan pesantren yang sekarang mungkin di dunia perkuliahan. Antum padahal tidak pernah murojaah misalnya, antum tidak pernah merawat Al-Quran antum, tetapi di kampus antum merasa bangga, aku pernah menjadi penghafal Quran. Padahal apa? Cuma pernah. Dia tidak menjaganya, tidak merawatnya. Ini yang kita sedihkan, ini yang kita tidak inginkan. Ya, maka yang poin kelima ini apa? Tadi ya, bangga pernah menjadi penghafal Quran, tetapi dia tidak menjaga, tidak merawatnya. Ya. Dan ini sering terjadi di apa tadi? Di kalangan alumni pondok-pondok pesantren yang sudah masuk ke dunia perkuliahan. Ya, di dunia perkuliahan mereka bangga, saya pernah menjadi penghafal Quran, tetapi apa? Tidak pernah murojaah, tidak pernah tahajud misalnya dan sebagainya. Ya. Lalu yang keenam, ya lanjut yang keenam ya. Yang keenam adalah Al-Quran kalah prioritas dari urusan dunia. Ya. Yang harus kita pahami apa? Bahwa kalau kita renungkan, dunia itu selalu ada waktunya, tetapi Quran selalu kita tunggu-tunggu waktunya. Betul ya? Kita senantiasa menghadirkan dunia di kehidupan kita. Ya, sampai-sampai kita melupakan Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ciri-ciri yang keenam tadi ya. Ciri-ciri yang keenam, mereka yang pernah menjadi penghafal Quran adalah apa? Mereka
yang Al-Qur'annya kalah prioritas dari urusan dunianya? Kira-kira kalau ditanya misal teman-teman semua, jawab ya di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Kira-kira teman-teman semua, boleh gak sih kita mengejar dunia? Boleh gak? Atau boleh gak sih kita disibukkan dengan dunia? Coba jawab di kolom komentar. Anda pengen tahu jawaban menurut antum semua. Kira-kira boleh gak kita mengejar dunia? Ya. Apakah kita boleh mengejar pekerjaan misalnya? Apakah boleh kita mengejar jodoh? Apakah boleh kita mengejar gaji yang besar? Apakah boleh kita mengejar harta yang banyak misalnya? Boleh gak kira-kira? Coba jawab dulu. Oke. Oke, bagus. Semua menjawab boleh. Dan bagus, ada yang lengkap. Yang paling lengkap adalah apa? Boleh dengan tetap memprioritaskan akhirat. Betul. Ahsantum. Ya. Boleh, tetapi urusan akhiratnya enggak boleh ditinggal. Atau apa? Akhiratnya harus lebih diutamakan daripada dunianya. Sepakat ya? Akhiratnya harus lebih diutamakan daripada akhiratnya, daripada dunianya. Ya. Oke, ada juga yang mengatakan boleh asal seimbang. Oke. Apakah betul dunia dan akhirat harus seimbang? Menurut ana pribadi, ingat ya, menurut ana bukan seimbang, tetapi akhirat harus lebih berat daripada dunia. Kenapa? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Lihat kalimatnya, perhatikan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita. Allah menyampaikan, carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, yaitu mencari pahala, mencari amal soleh. Ya. Baru apa soleh itu? Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi ayat ini pun adalah penjelas atau adalah menjawab pertanyaan kita ya, yang bertanya-tanya apakah boleh kita mengejar dunia? Jawabannya boleh, tetapi hanya sedikit, hanya sebagian, bukan tujuan utama. Tujuan kita apa tadi? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi akhirat itu harus lebih utamakan daripada dunia. Karena di sini Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi ini adalah ayat yang diturunkan kepada kita ya, kepada orang-orang ya, yang dimana ada orang-orang yang saking sibuknya mengejar akhirat sampai-sampai dia melupakan dunianya. Dia tidak mengejar harta misalnya, dia tidak menafkahi istrinya misalnya. Itu kan tidak boleh. Itu hal duniawi yang harus kita kerjakan. Ya. Maka kalau ditanya apakah boleh mengejar dunia, boleh, silakan. Ada ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kamu melupakan bagianmu di dunia. Tetapi ingat ya, akhirat kita lebih utama daripada dunia kita. Jangan sampai kita ini bisa berjam-jam main HP, berjam-jam main game, berjam-jam main film, berjam-jam nonton bola, tetapi membaca 1 jam aja dari Quran sudah ngantuk. Betul ya? Baru 1 jam atau baru berapa misalnya? 1 halaman deh misalnya, udah ngantuk, udah nggak betah. Betul ya? Kita bisa berjam-jam sangat betah berlama-lama dengan handphone kita, dengan gadget kita, tetapi baca Al-Quran belum sejam, belum setengah jam mungkin sudah ngantuk, sudah malas. Betul? Betul kan nih? Ya, ada di antara kita yang seperti ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Terakhir, ya, yang ketujuh, ciri-ciri orang yang pernah menjadi penghafal Quran adalah, yang ketujuh adalah hilang rasa takut kehilangan hafalan. Jadi dia tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, ya, takut kehilangan hafalannya. Jadi saking sibuknya dunia, saking sibuknya bermaksiat, saking sibuknya mengejarkan hal-hal yang enggak berguna, ya, akhirnya apa? Dia pun tidak memperdulikan lagi hafalannya. Jadi bodoh amat dengan hafalannya. Yang penting pernah menjadi penghafuran. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Yang disebutkan dengan awal disebutkan dengan menghafal, murojaah, disebutkan dengan Al-Qur'an, tetapi karena Quran sudah didapatkan misalnya sudah selesai 30 juz atau sudah selesai pondok, tetapi dia malah apa?
karena sibuk dunia, sibuk bermaksiat, naudzubillah min dzalik, ya. Akhirnya hilang rasa cemas atau khawatir ketika hafalan hilang. Padahal apa? Penghafal Quran sesungguhnya adalah mereka yang khawatir akan takut ya, atau takut jika hilang hafalan. Betul ya? Sepakat gak? Antum takut gak kalau misalnya hilang hafalannya? Coba jawab gak? Jawab ya. Jawab takut misalnya. Ya. Antum takut gak kalau misalnya antum menghafal tiba-tiba hilang? Takut gak? Harus takut. Karena dengan rasa takut itu kita akan berusaha murojaah, berusaha tidak bermaksiat, berusaha untuk beribadah dengan baik, berusaha untuk berdoa sebaik-banyaknya. Tetapi kalau kita tidak punya ketakutan, tidak punya rasa cemas, maka kita pun murojaah seenaknya. Kita pun murojaah tidak maksimal, betul? Betul. Ya, maka itulah 7 ciri-ciri tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Oke, yang pertama tadi apa, kita ulang ya. Yang pertama adalah murojaahnya terasa ziyadah. Oke. Yang kedua, murojaahnya terasa berat dan tidak lagi nikmat. Yang ketiga, Al-Quran ada di mulut tetapi tidak sampai hati. Yang keempat, dosa lebih sering dilakukan daripada murojaah hafalannya. Yang kelima, bangga pernah menjadi penghafal Quran tapi tidak pernah menjaga dan merawatnya. Yang keenam, Al-Quran kalah prioritas dari urusan dunia. Jadi saking sibuknya dunia, Qurannya kalah. Saking sibuknya ngurus anak, saking sibuknya kuliah, saking sibuknya dakwah misalnya. Dia justru tidak pernah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hilang rasa takut jika hilangnya hafalan. Ya. Jadi hilangnya kecemasan, hilangnya rasa takut jika hafalan hilang. Jadi dia bodo amat. Pengen hilang, pengen enggak, yang penting sudah pernah menjadi penghafal. Na'udzubillah. Teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati, itulah 7 ciri-ciri orang tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Oke. Sekarang kita akan membahas ya, membahas obatnya atau membahas agar kita tidak pernah menjadi mantan penghafal Quran. Tidak pernah menjadi tanda kutip aku pernah menjadi penghafal Quran. Ya. Ada 7 juga. Ada 7 ikhtiar agar kita tidak menjadi tanda kutip pernah menjadi penghafal Quran. Ya, atau bahasa kasarnya ikhtiar agar tidak pernah menjadi mantan penghafal Quran. Gitu ya. Ikhtiar agar tidak menjadi mantan penghafal Al-Quran. Itu bahasa yang kurang enaknya. Cuman bahasa enaknya ikhtiar agar tidak menjadi tanda kutip pernah menjadi penghafal Al-Quran. Oke. Yang pertama, catat. Ya, yang pertama adalah niatkan menghafal untuk hidup bersama Al-Quran. Apa? Niatkan menghafal, niatkan murojaah untuk apa? Untuk istiqomah seumur hidup bersama Al-Quranul Karim. Karena mereka tahu, ya kita tahu bahwa kenapa kita harus hidup bersama Quran? Karena Quran adalah petunjuk hidup kita. Sepakat ya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disebut ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita menjadikan Quran sebagai tujuan hidup, sebagai hidayah hidup. Maka ketika kita menghafal, ketika kita murojaah, niatkan kita menghafal, kita murojaah untuk hidup selamanya bersama Al-Quranul Karim. Ya. Berikutnya. Ya. Berikutnya yang kedua, ikhtiar kedua agar tidak pernah menjadi mantan penghafal Quran. Apa yang kedua? Yang kedua adalah jadikan murojaah sebagai penjaga diri. Apa? Jadikan murojaah sebagai penjaga diri. Maksudnya apa? Gini, ada quotes yang bagus. Ya, kita murojaah hafalan bukan untuk menjaga hafalan, tetapi kita murojaah hafalan karena kita ingin dijaga oleh hafalan. Beda ya? Ya, jelas ya? Ya.
Apa tadi? Kita murojaah bukan untuk menjaga hafalan, tetapi kita murojaah agar kita dijaga oleh hafalan kita. Apa maksudnya? Maksudnya agar kita dituntun, agar diarahkan oleh Al-Quran yang kita murojaah ini, Al-Quran yang kita hafal ini. Jangan sampai kita murojaahnya banyak, sudah mungkin, tapi kita tidak pernah terarahkan. Maka niatkan kita murojaah bukan untuk menjaga hafalan saja, tetapi agar hidup kita pun dijaga oleh Al-Quran. Ya, karena kalau kita hidup bersama Al-Quran, insya Allah biiznillah ta'ala hidupnya dimudahkan. Hidupnya akan dimudahkan 100%, aneh pastikan. Kalau misalnya ada orang yang dekat dengan Al-Quran tapi hidupnya susah misalnya, merasa kurang, merasa susah misalnya, berarti ada yang salah dalam mungkin niatnya dan prosesnya. Tetapi kalau misalnya dia dekat dengan Al-Quran, walaupun mungkin secara zahirnya dia kekurangan uang misalnya, tetapi dia apa? Merasa cukup hatinya, tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun misalnya makan cuma 2 kali sehari atau sehari sekali, tetapi dia tetap bersyukur dan merasa cukup. Itu mereka yang apa? Ya, yang sudah menjadikan Quran sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang ketiga, teman-teman semua, kita lanjut. Yang ketiga, menjaga diri dari dosa kecil maupun besar. Apa? Menjaga diri dari dosa yang kecil maupun yang besar. Karena dosa yang kecil maupun besar, dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dosa yang terang-terangan ataupun yang tidak terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, semua dosa itu bisa menyebabkan kenapa kita nggak lancar-lancar, kenapa kita nggak mungkin, kenapa kita hilang hafalan. Ya. Ada satu syair yang sangat terkenal juga setiap kajian yang sering kali Anda bacakan. Syairnya dari Imam Syafi'i. Ya, apa syairnya? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadukan kepada guruku atas buruknya hafalanku, maka gurunya itu memberikan aku arahan agar apa? Meninggalkan maksiat, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pemaksiat. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang afan, yang sering bermaksiat, walaupun sedikit tapi dia sering lakukan, ya, atau ada dosa yang mungkin tidak terlihat tapi dia sembunyi-sembunyi, itu bisa menjadi penyebab kenapa hilangnya hafalan, kenapa kita tidak nikmat ketika menghafal, kenapa hilang semua hafalan, karena ada dosa yang kita lakukan. Ya. Maka yang harus kita terus pahami, ya, bahwa dosa itu sangat menggerus hafalan kita. Dosa itu sangat-sangat merusak hafalan kita. Maka begitu bodoh kalau kita terus terlena dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ada doa, ya, yang doa ini diajarkan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Siapa? Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan kepada seorang pemuda, wahai pemuda, jika kamu ingin meninggalkan maksiat dan kamu bingung cara meninggalkannya, kamu tahu itu salah tapi kamu tidak bisa meninggalkannya, maka amalkan doa ini. Apa doanya? Yang bisa bantu tulis, tolong bantu tulis ya di kolom komentar. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya. Allahumma, tulis, ahrimni ladzata ma'siyatik. Kita ulang. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Warzuqni ladzata ta'atik. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Tulis ya. Jadi apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata. Artinya apa? Allah haramkanlah padaku kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah kepadaku kelezatan untuk taat kepadamu ya Allah. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Oke, lanjut.
Poin berikutnya yang ke berapa sekarang? Keempat ya? Ya. Poin keempat, agar kita tidak pernah menjadi mantan penghafal Quran atau tidak pernah, tanda kutip, aku pernah menjadi penghafal Quran. Apa? Membuat waktu khusus yang tidak bisa diganggu. Jadi kita harus mencari atau membuat kita harus menentukan jadwal khusus bersama Al-Quranul Karim. Jadi salah satu kesalahan yang sering terjadi pada zaman ini apa? Mereka mencari waktu kosong bersama Al-Quran. Padahal apa? Kalau kita mencari nggak bakal ketemu karena kita sudah sangat disibukkan dengan duniawi kita. Tetapi kalau kita menentukan, menjadwalkan dengan jelas dan detail, insya Allah kita akan istiqomah bersama Al-Quran. Maka mulai hari ini, mulai malam ini, coba ya, kita harus punya jadwal khusus bersama Al-Quran, bukan sisa waktu. Bagaimana ceritanya? Kita pengen mendapatkan keberkahan Quran, tetapi kita hanya apa? Mencari sisa waktu. Naudzubillah. Kalau kita pengen benar-benar dimudahkan urusannya, pengen disukseskan dunia akhirat, maka jadikan Quran sebagai prioritas utama kita. Oke? Jadi yang keempat adalah membuat waktu khusus yang tidak bisa diganggu. Ya, jadi waktu yang sudah detail dan jelas. Berikutnya yang kelima. Nah, yang gak kalah penting, berteman dengan teman-teman soleh dan pecinta Al-Quran. Apa? Berteman dengan teman-teman yang soleh dan pecinta Al-Quran. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat menjaga hati kita. Lingkungan itu menjaga diri kita. Lingkungan itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan, dan sebaliknya, lingkungan pun yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Rasul menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur atau orang-orang yang soleh, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita bertemanlah dengan teman-teman yang soleh dan sama-sama penghafal ataupun pecinta Al-Quran. Karena lingkungan akan menjaga hati, karena lingkungan akan menjaga diri, karena lingkungan yang akan menuntun kita dalam kebaikan insyaallah bi'idznillah ta'ala. Yang keenam, memperbanyak doa agar Allah menjaga hafalan dan menjaga hati. Apa? Memperbanyak doa kepada Allah agar apa? Agar dijaga hafalan dan dijaga hatinya. Ada doa yang bagus. Doa ini agar kita bisa istiqomah. Doa ini diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah. Kenapa kita harus meminta? Coba. Kenapa? Teman-teman, yang harus kita pahami, yang harus kita senantiasa sadari, apa? Kita bisa sholat, kita bisa menghafal Quran, kita bisa sedekah, kita bisa berbuat ketaatan dan kesolehan bukan karena kita sendiri. Ingat ya, semua amal baik yang kita lakukan bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat tahajud, kita bisa salat duha, kita bisa menjadi orang baik bukan karena kita tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita apa? Untuk berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kita menyandarkan kemampuan kita kepada Allah setelah berikhtiar.
Ya, Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berazam, sudah berusaha, maka sisanya apa? Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di poin ke-6 ini apa tadi? Memperbanyak doa agar Allah menjaga hafalan dan menjaga hati. Ya. Karena hafalan adalah titipan bukan milik kita, maka kita berdoa kepada yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman para pecinta Al-Qur'an, para penghafal Quran, berikutnya yang ketujuh, yang terakhir, ya, penutup kita pada hari ini. Ya. Yang ketujuh adalah menangis dan kembalilah saat merasa jauh dari Al-Qur'an. Kalau hari ini Quran terasa jauh, jika hari ini murojaah terasa berat, jika hari ini hafalan terasa hilang semua, maka menangislah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an. Yang awalnya malas baca Quran, sekarang harus lebih semangat lagi. Yang awalnya enggak pernah murojaah, sekarang semangat murojaah lagi. Yang awalnya enggak pernah berdoa, sekarang berdoanya banyakin lagi. Ya, dan nangislah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah arahkan saya, ya Allah tolong kembalikan hafalan saya, ya Allah saya pengen bertobat, ya Allah, dan ini dan itu. Kita jelasin, kita curhat sama Allah. Jangan sampai kita curhat ke manusia banyak curhatnya. Ketika kita curhat ke Allah malah sedikit. Jangan. Ya, curhat kita kepada Allah harus banyak. Ya, kalau bisa apa? Curhat kepada Allah harus lebih banyak daripada curhat kepada manusia. Curhat kepada Allah harus lebih banyak daripada curhat ke status WhatsApp. Curhat kepada Allah harus lebih banyak daripada status Instagram. Ya. Maka menangislah dan langsung kembalilah saat merasa jauh dari Quran. Jangan sampai kita merasa tenang. Jangan sampai kita merasa bodoh amat. Tadi ya kita bahas di poin ke-7 di poin pertama ya, tentang ciri-ciri orang yang pernah menjadi penghafal Quran. Mereka itu merasa tenang ketika jauh dari Quran. Jadi merasa tidak adanya rasa takut atas kehilangan hafalan. Padahal apa? Takutlah kalau kita jauh dari Quran, takutlah kalau hilangnya hafalan. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah kita semua di sini diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjaga niat dalam membaca Quran, dalam menghafalnya, dalam memurajaahnya, dalam menjaganya, dalam mempelajarinya, dan juga mengajarkannya insyaallah biidznillah taala. Itulah 7 ikhtiar agar kita apa? Agar kita tidak menjadi tanda kutip pernah menjadi penghafal Quran. Kita ulang ya. Yang pertama, niatkan menghafal untuk hidup selamanya bersama Quran. Yang kedua, jadikan murojaah sebagai penjaga diri. Ya, jadi kita murojaah bukan menjaga hafalan, tapi agar kita dijaga oleh hafalan. Yang ketiga, menjaga diri dari dosa, dosa kecil ataupun yang besar, dosa yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Yang keempat adalah membuat jadwal khusus atau membuat waktu khusus. Yang kelima adalah berteman dengan teman-teman yang soleh. Yang keenam adalah memperbaiki doa kepada Allah. Dan yang ketujuh adalah menangislah dan kembali saat merasa jauh dari Al-Quran. Alhamdulillah, sudah selesai 45 menit materi ana, ya, singkat, padat dan jelas semoga ya. Jadi ini materinya pun sebenarnya niat awalnya pengen ana buatkan PowerPoint. Niat awalnya seperti biasa ya. Kalau antum sering ikut kajian-kajian ana setiap kajian pasti buat PowerPoint. Betul ya. Tetapi malam ini ana tidak sempat. Kenapa? Dari kemarin ana sibuk ngajar, juga sibuk ada ngelatih futsal. Terus juga hari ini dari jam 7:30 ada seminar tentang keharmonisan keluarga dari pagi sampai jam 2. Setelah itu ke silaturahim, ke Rumus Anam. Kita ngobrol, kita diskusi. Sorenya diskusi sama paman dan bibi seputar pondok. Maghribnya sempat istirahat dulu. Ya, malam ini langsung buat materi. Jadi juga mohon maaf ya kalau misalnya kajian malam ini mungkin agak berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Kalau biasanya ada PowerPoint, sekarang nggak ada. Yang awalnya mungkin tepat waktu, sekarang nggak tepat waktu. Jadi mohon maaf tadi ya banyak kekurangan di awal. Tetapi semoga insya Allah
kajian yang singkat, padat dan jelas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua insyaallah biidznillah taala. Oke. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Oh ya. Sebentar ya. Ada yang nanya nih. Ustaz Afwan boleh tolong ulangin poin kedua yang 7 ikhtiar. Poin kedua itu tadi apa? Jadikan murojaah sebagai penjaga diri. Ya teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, ana pengen mengajak teman-teman semua untuk dokumentasi. Jadi ana minta dibuka kameranya dulu ya. Ana pengen antum semua buka kameranya ya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi sebelum adanya sesi tanya jawab. Ya. Oke. Boleh silakan, Anda masih kasih waktu. Bagi teman-teman semua, boleh dibuka kameranya. Perlihatkan wajah soleh-solehahnya ya. Insyaallah ya. Masih ternyata yang hadir masih 100 orang, luar biasa, barakallahu fikum, masyaallah. Walaupun sudah malam ya, Anda pun jujur nih Anda ngantuk nih. Anda dari pagi sampai tadi sore belum tidur sama sekali sampai malam. Luar biasa, masyaallah. Oke, kita dari saat pertama ya, kita ulangi ya. Kita ini dulu. Siap ya? 1 2 3. Cek dulu ya, kita cek nih. Soalnya laptop punya sepupu nih, takutnya beda. Oke, sebentar ya. Nih kayaknya beda nih cara screenshotnya nih. Sebentar ya. Ini bukan punya aneh laptopnya. Bentar ya. Coba. Afwan, ada teman-teman semua yang mungkin bisa bantu dokumentasi. Karena laptop punya sepupu ya. Jadi beda gitu cara screenshotnya. Mungkin ada. Atau Sri Dewi bisa bantu? Boleh, silakan. Sadawi ya, nanti insyaallah sama Sadawi akan di screenshot ya. Sudah siap ya? Sadawi sudah siap? Sudah ya? Coba tunggu dulu ya, Sadawi dulu ya. Dewi hitung Ustaz. Boleh dihitung. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga. Oh iya. Gak apa ya. Slide kedua juga ada yang buka kamera ini. Gak apa Ustaz. Tusuk aja. Iya. Cukup. Oke, alhamdulillah, syukuran Ustaz Dewi yang sudah bantu screenshot ya. Barakallahu fikum. Oke, setelah ini kita akan buka tanya jawab, tapi kita maksimalkan ya sampai 9.30. Karena apa nih, Ana jujur nih, Ana tadi sudah ngantuk nih. Jadi ketika materi pun mohon maaf kalau misalnya tadi pun mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Karena qadarullah ya, lumayan kelelahan, tetapi alhamdulillah dengan seizin Allah, dengan kekuatan Allah dimudahkan. Oke, pertanyaan pertama, Anda baca dari kolom komentar ya. Ustadz, Anda mau bertanya, bagaimana cara murojaah bagi yang daya ingatnya lemah? Oke, bagi teman-teman semua yang merasa daya ingatnya lemah, yang susah menghafal, susah murojaah, maka solusinya apa? Maka volume menghafalnya, volume murojaahnya harus lebih banyak daripada yang lain. Ya. Jadi kalau antum merasa susah menghafal, daya ingatnya lemah, maka ikhtiarnya harus 2 kali lipat atau kalau bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada orang lain.
Kalau orang lain murojaahnya cuma 2 kali pengulangan misalnya, antum 5 kali pengulangan. Ya. Jadi selain antum dapat yang namanya lancarnya hafalan, insyaallah antum pun akan mendapatkan pahala lebih karena lebih banyak pengulangan. Gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman semua yang merasa susah menghafal, susah murojaah, daya ingatnya lemah misalnya, maka tinggal diperbanyak lagi murojaahnya, diperbanyak lagi pengulangannya. Jadi ikhtiarnya, usahanya harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bahas, kita bisa menghafal, kita bisa punya ingatan yang bagus bukan karena kita, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan. Jelas ya? Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Lanjut pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang program menghafal cepat yang biasa 1 bulan udah khatam? Oke. Ana akan tanggapi. Dan ini pun sebenarnya sudah dibahas tentang apa? Tentang 7 resiko menghafal dengan insan. Kalau misalnya teman-teman semua ada yang hadir ya di kajian bulan apa ya? Desember. Itu ada di YouTube ya, di YouTube Khadimul Quran. Di YouTube Khadimul Quran membiasakan tentang apa? Tentang beberapa resiko kalau kita menghafal dengan cepat. Apa resikonya? Kalau kita menghafal dengan cepat, salah satu resiko besarnya apa? Hilangnya juga dengan cepat. Memang ada orang yang bisa menghafal ya cepat dan juga cepat juga lancarnya, tapi sedikit. Siapa contohnya? Ada Ustadz yang namanya Ustadz Deden Muhammad Makhrudin namanya. Beliau menghafal Quran 50 hari, 2 bulan kurang, ya selesai 30 juz. Dan dalam waktu 60 harinya sudah mungkin 30 juz. Ya. Kalau kita renungkan apakah kita bisa seperti beliau? Ya enggak, susah gitu ya. Karena beliau adalah orang cerdas. Sebelum menghafal yang namanya Quran, beliau sudah menghafal matan Alfiyah Ibnu Malik, sudah menghafal matan-matan keilmuan dan sebagainya. Jadi memang sudah terkenal dengan apa? Tentang kecerdasannya. Tetapi kalau kita yang merasa yang standar-standar aja, kalau kita melakukan program 1 bulan 30 juz, kira-kira sisa berapa hafalannya? Betul ya? 2 bulan 30 juz, kira-kira sisa berapa hafalannya? Karena kenapa ngomong seperti ini? Ada teman Anda yang menyesal ikut ke program seperti itu. Dia ikut program 3 bulan ya. Dia bukan 1 bulan tapi yang 3 bulan. 3 bulan 30 juz, dia sebulannya 10 juz. Selesai sudah nangis bahagia. Tetapi 6 bulan kemudian nangis sedih karena hilang hafalan. Jadi memang mungkin bangga bahagia, tetapi setelah itu apa? Malah lebih berat murojaahnya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya pendapatnya, Anda nggak setuju, bahkan melarang keras bagi antum yang pengen cepat-cepat menghafal sebulan 2 bulan. Karena Rasul aja pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu itu untuk apa? Cepat-cepat menguasai itu menghafal Quran. Karena sesungguhnya Al-Qur'anlah yang akan kami kumpulkan di dadamu. Jadi Rasul pun pernah diingatkan, diarahkan jangan ingin cepat-cepat menghafal Quran. Di surat Taha pun dijelaskan wala ta'jal bil Quran, janganlah kalian tergesa-gesa dengan Quran. Maksudnya apa? Jangan tergesa-gesa menghafalnya, jangan tergesa-gesa memurojaahnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya pendapat, Anda enggak setuju dan melarang keras untuk antum ikut program sebulan 30 juz. Karena tadi sisa berapa yang ikut? Ya, yang nempel. Lanjut, Ustadz Afan ini udah agak ngantuk nih. Kita sisihkan 5 menit lagi. Ya. Ustadz Afan izin bertanya, gimana cara meluruskan niat supaya hafalan Quran enggak cuma ngejar target tapi benar-benar istiqomah dengan Quran? Oke. Cara meluruskan niat adalah yang pertama, ingat pahala jika niat kita benar. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingat hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya dia akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya benar, dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya salah, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi cara meluruskan niat yang pertama tadi, ingat keutamaannya. Yang kedua apa? Ingat resikonya. Karena Allah menyampaikan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Nah, niat ya.
ulaika kana anhum mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya bagaimana cara meluruskan niat tadi, kita ingat keutamaannya dan ingat keburukannya kalau kita tidak ikhlas, gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Ustadz, bagaimana cara membagi waktu untuk murojaah karena kebagi sama waktu kerja, kayak pas balik kerja energi kayak habis jadi nggak bisa maksimal murojaahnya. Oke, bagi antum yang disibukkan kerja, disibukkan kuliah, disibukkan apapun itu, maka maksimalkan waktu pertama antum. Waktu emas antum kapan? Tahajud dan waktu ba'da subuh. Pertanyaannya, kemana antum ketika ba'da subuh atau ketika qabla subuh, ketika tahajud? Apakah tidur? Apakah tidak bangun? Apakah scroll HP? Apakah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya maksimalkan murojaah di awal waktu, misalnya bangun pagi 1 juz atau 2 juz, nah setelah itu baru kita sibuk dengan dunia kita. Apa? Jadi yang utama apa? Tadi baca Quran dulu. Jangan sampai kita bangun tidur HP, scroll lagi, tidur lagi dan sebagainya. Gitu ya. Afwan Ustaz, kenapa hafalan saya tidak lancar-lancar padahal murojaah saya sudah ulang lagi? Oke, berarti ke Vivo ya kurang banyak murojaahnya, tambah lagi. Oke. Afwan Ustaz, anak saya saat surat baru hafal surat lama lupa lagi, gimana cara agar menjaga hafalan? Oke. Untuk orang tua, ketika antum mendidik anak antum untuk hafalan, antum butuh yang namanya kesabaran. Kenapa anak bilang seperti ini? Karena anak pun punya pengalaman banyak, pengalaman yang lama mengajar anak kecil. Dari tahun 2020 sampai tahun ini, anak pernah mengajak anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, punya yang anak TK, terus anak SD, anak pernah mengajar. Dan anak tahu bagaimana capeknya mengajar mereka anak kecil, betul ya? Kemarin baru di murojaah, besok lupa lagi. Kesal gak? Kesal, tetapi kesalnya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesalnya itu kita kurangi. Kesalahan itu kita niatkan untuk menjaga semangat kita untuk terus memperbaiki anak-anak kita. Kesal kita itu kita ganti dengan apa? Bentuk kepedulian yang besar kepada anak-anak kita. Jadi memang harus sabar ya, Bu Mia ya. Ketika kita mengajar anak ya memang Quran itu memang cepat hilangnya. Karena itu Rasul yang bilang. Kata Rasul, ta'ahadul Quran, jagalah Quran. Fawalladzi nafsi biyadih, karena sesungguhnya kata Rasul ya, lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Karena hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Jadi unta itu kalau nggak diikat kabur cepat. Ternyata ada yang lebih cepat hilangnya apa? Hafalan kalau tidak dimurojaah. Jadi memang butuh kesabaran untuk diulang-ulang ya, Bu Mia ya. Kalau misalnya ada anaknya susah menghafal, anaknya sering hilang hafalannya atau nggak lancar-lancar, udah. Yang penting apa? Ulang-ulang. Kenapa? Itu yang Anda praktikan juga. Anda megang santri online ya, namanya Aflah. Aflah ini masih kecil pas zaman itu dulu, tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Iya, 2024 bulan Oktober kurang lebih ya. Awal kali Anda mengajar beliau. Umurnya itu masih 5 tahun pada saat itu ya. Pada saat itu, jadi si Aflah ini adalah orang Indonesia ya, berumur 5 tahun yang dimana bapak ibunya tinggalnya di Emirat ya, di kota Ruwais tepatnya. Di sana mereka orang tuanya kerja ya di sana, dan udah si Aflah ini pun dan kakaknya juga sekolahnya belajarnya di sana di Emirat. Ternyata di Emirat kan karena sekolah internasional nggak ada pelajaran agama, nggak ada pelajaran Quran, makanya mereka mencarikan guru untuk anak-anaknya. Nah alhamdulillah anak bertemu dengan anak ini. Ini luar biasa perjuangan anak untuk mengajar si Aflah ini. Dia pertama susah bahasa Indonesia. Jadi Anda mau nggak mau belajar dikit-dikit, belajar bahasa Inggris. Jadi karena sekolahnya full bahasa Inggris, Anda belajar ya dikit-dikit bahasa Inggris, walaupun sampai sekarang pun masih belajar ya, masih nggak bisa. Tapi ya minimal tahulah repeat, ya, misalnya repeat from the beginning misalnya.
atau misalnya next page misalnya dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh yang Anda praktekkan. Ada satu hal yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada antum juga. Aflah ini pas awal sama Ana hafalan baru sampai surat Al-Bainah. Al-Bainah itu baru dihafal ya. Dan dari Ana sampai surat Az-Zalzalahnya berantakan hafalannya. Panjang pendeknya, hafalannya kemana-kemana gitu ya. Sampai hari ini alhamdulillah ya, walaupun tidak banyak menambahnya, tapi hari ini sudah sampai surat Al-Fajr. Jadi sudah menambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13. Pokoknya sekitar 13 surat sama Ana. Ya. 13 surat sama Ana ya. Memang sedikit ya, cuman sekitar 6 halaman sama Ana. Ya. Tetapi 6 halaman ini 6 halaman penuh perjuangan. Karena selain 6 halaman ini Anda pun memurojaah atau melancarkan hafalan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi ternyata kalau kita sabar memang gak instan, butuh waktu yang lama. Ya, kurang lebih setahun setengah. Akhirnya bisa lancar hafalannya dari banyak pendeknya ya, dan juga dari kelancarannya dan sebagainya itu bisa dimaksimalkan. Tapi apa? Yang penting istiqomah dalam kesabaran. Karena kalau nggak sabar, kesal dikit berhenti, udah selesai anak. Apakah berkembang? Tapi kalau kita sabar, kita istiqomah, kita berdoa sama Allah, kita meminta kekuatan, kita meminta kemudahan, insya Allah dimudahkan. Memang nggak mudah, tetapi insya Allah di balik kita mengajar anak itu ada kebaikan yang sangat luar biasa insya Allah. Cukup ya teman-teman semua, nih sudah sangat malam, Ana izin istirahat dulu. Semoga materi ini bermanfaat. Oh ya teman-teman semua, Ana juga sedang membuka MHQ online ya. Jadi ini adalah batch kedua bagi teman-teman semua yang penasaran atau tertarik ya untuk ikut lomba MHQ online ini. Silakan daftarkan diri antum ke link yang sudah terdaftar. Ustaz Dewi ya, admin, minta tolong ya nanti share di grup ya, di grup Aku Pernah Menjadi Pengangguran, share info tentang MHQ online. Nanti teman-teman semua bisa lihat linknya, nanti tinggal klik linknya, Google Formnya, nanti diisi datanya dan sebagainya. Terus ada infaknya, berapa infaknya? 25.000. Ustaz, infaknya buat apa? Buat admin, buat nyewa Zoom, buat penguji hafalan, buat editor, dan juga buat infak lembaga kami. Jadi kalau ditanya buat apa uangnya, bukan buat hadiah, tetapi buat apa? Buat penguji, buat editor, buat admin, dan juga buat infak. Gitu ya. Jadi kalau hadiah alhamdulillah sudah kami siapkan. Ada buku, ada beberapa barang digital bisa kita berikan kepada antum para pemenang insyaallah. Ya. Silakan Ustaz Dawi bantu share ya di grup ya untuk info MHQ online-nya. Alhamdulillah terakhir sudah sekitar 60 pendaftar. Alhamdulillah biidznillah taala. Di tahun kemarin itu sekitar 480 pendaftar. Jadi silakan jadikan momen ini momen sebelum Ramadan ya, antum lebih semangat murojaah, antum lebih semangat menghafal ya. Dan kita perlombakan untuk apa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan insyaallah. Baik, syukuran teman-teman semua, semoga materi ini bermanfaat. Juga mohon maaf jika banyak kurangnya, banyak minusnya, mungkin ada penyampaian yang enggak jelas, ada ucapan yang jelas, atau ada penyampaian materi yang kurang detail dan sebagainya. Mohon maaf ya. Tapi semoga insyaallah saya percaya dari kajian ini kita akan melahirkan amalan-amalan Quran yang kita inginkan. Kita bisa menghafal, kita bisa merojaah, dan juga kita bisa mengamalkan Quran insyaallah biidznillah ta'ala. Ya syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.